Tempat dilarang lansia, ibu menyusui dan orang dengan penyakit penyerta akhirnya diperbolehkan menjalani vaksin COVID-19. Pasalnya Kementerian Kesehatan Republik Indonesia sudah merilis surat edaran baru dan memperbolehkan vaksinasi terhadap beberapa kriteria orang yang sebelumnya dilarang. Mengacu keterangan Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Trenggalek terkait batasan kriteria sasaran vaksinasi, Kementerian Kesehatan baru saja merilis peraturan baru. Sehingga per 11 Februari ini, orang yang di atas 60 tahun dan ibu menyusui diperbolehkan menjalani vaksinasi. Selain itu, pasien dengan komorbid dan penyintas COVID-19 juga diperbolehkan menjalani vaksinasi, namun harus lebih dari 3 bulan. Lebih lanjut, Kepala Dinkes Dalduk dan KB Kabupaten Trenggalek Dr. Saironi menyampaikan, jika pada peraturan terdahulu, batasan pasien hipertensi dengan tensi 140/110 tidak bisa divaksin, sekarang diperbolehkan. Sedangkan batasan pasien hipertensi yang tidak boleh menjalani vaksinasi adalah mereka yang tensinya 180/110. Usia di atas 60 tahun ini bisa diberikan dengan vaksin ini. Kalau yang sebelumnya itu di aturan sebelumnya itu tidak bisa. Tapi sekarang sudah melalui kajian Komite Penasihat Ahli Imunisasi Nasional, ini sekarang per kemarin ya tanggal 11 edaran ini itu usia 60 tahun ke atas ini bisa diberikan vaksinasi ini. Kemudian yang kedua adalah komorbid ya, penyintas COVID ini juga bisa diberikan vaksin ya, tetapi harus lebih dari 3 bulan. Kemudian yang berikutnya ibu menyusui yang dulu tidak boleh, sekarang boleh dilakukan vaksinasi bagi ibu menyusui. Kemudian tentunya dilakukan anamnesa dan screening ya, tapi tambahan ada lansia, ada komorbid, kemudian ibu menyusui ini boleh dilakukan. Komorbidnya contohnya kanker itu boleh dilakukan vaksinasi. Hipertensi yang kurang dari 180/110 itu masih bisa dilakukan vaksinasi. Kalau yang lama lebih dari 140/90 itu sudah tidak boleh diberikan vaksinasi. Tapi sekarang batasannya menjadi 180/110, di bawah itu masih boleh. Ya. Dok, berarti ada perubahan data, berarti ada kekurangan vaksin istilahnya seperti itu. Kalau vaksin ini kalau yang tunda dan tindak lanjut ini kita vaksinasi ini masih cukup. Jadi yang sebelumnya itu malah sisa vaksin kita itu ada 600-an sekian ya. Ini kalau yang tunda, yang kemarin misalnya hipertensi, tensinya 140/90 kan tidak boleh divaksinasi, sekarang boleh. Jadi itu vaksinnya masih ada. Kemudian yang ibu menyusui dulu nggak boleh ya, termasuk yang tadi saya sampaikan yang tunda dan tidak lanjut tadi itu boleh dilakukan vaksinasi dan vaksinnya masih ada. Saironi juga menambahkan, dengan adanya peraturan baru itu, sejumlah sasaran vaksinasi pada tahap pertama yang tidak bisa divaksin karena terbentur peraturan RAMA. Dalam waktu dekat, mereka akan kembali dipanggil untuk menjalani vaksinasi.